Jumpa lagi Jika TV. Sekarang kita mau bahas sebuah smartphone yang saya nggak bisa ngomong dulu smartphone-nya apa. Tar dulu. Udah di sini smartphone-nya. Yuk kita lihat smartphone apa ini. Oke, jadi ini adalah smartphone Vivo V15 ya, yang slogannya dari Vivo itu adalah V15 Go Up. Apanya yang go up ya? Ini adalah smartphone yang terhitung sebagai flagship terbaru dari Vivo untuk Indonesia menurut Vivo ya. Tapi ini masih segel, jadi kita unboxing dulu yuk. Oke, mari kita unboxing Vivo V15 ini ya. Ini tertulis RAM-nya 6GB dengan kamera 32 megapiksel. Mulai dari mana saya ini? Saya bingung. Oh, dari bawah deh. Waduh, seal-nya di bawah sini ya. Oke. Semoga saya tidak menghancurkan box-nya. Ah, tidak. Sip. Oke. Oh, belum kelihatan handphonenya. Nah, itu udah handphonenya. Tapi kita lihat dulu dalam kotak ini ada apa? Ah, ada case-nya. Case-nya menarik sekali. Ada pinggirannya ini karet, tapi ininya transparan tengahnya. Lalu ada apa lagi dalam sini? Nggak ada apa-apa lagi. Taruh dulu samping. Nah, ini handphonenya. Warna biru, royal blue. Royal blue. Bukanya repot juga. Sebentar. Nah, ini dia bendanya. Royal blue, gradasi dari biru gelap atau biru gelap ke biru terang. Lalu ada apa sini? Oh, ada chargernya. Kemudian kabel USB dan ini handsfree-nya. Oke. Tidak ada surprise di sini, tapi kita tunggu reviewnya gimana. Jadi ini dia Vivo V15 yang baru kita bongkar dari kotaknya. Dia datang dalam dua warna. Yang ini adalah Royal Blue dan ini adalah Glamour Red. Jadi merah ya kalau saya buka dari tempat tuh. Glamour Red ini merah dan datang dengan case yang menurut saya sih ini keren banget case-nya. Melindungi sekali dari sisi tapi tetap ngasih lihat warnanya dari belakang. Jadi ya ini keren. Paket penjualannya datang dengan sebuah adapter atau charger 18 watt. Ini saya suka nih. Berarti chargernya bukan charger normal nih. Charger normal itu 10 watt, 5 volt, 2 ampere. Tapi yang ini 18 watt. Berarti 9 volt 2 ampere maksimumnya ya. Ada kabel USB, ada headset, ada silicone case yang tadi, ada SIM card ejector, dan ada perdana Telkomsel 4G, dan tentunya ya paket dokumennya ya. Nah, bodinya ini menggunakan 3D design dengan sebutannya adalah apa nih sebutannya? 3D body curves. Wah, jadi emang melengkung dia ya. 3D body curve ini dia melengkung di bodi belakang. Jadi katanya sesuai dengan pegangan tangan. Ya emang tanpa case-nya aja ini salah satu handphone yang enak buat dipegang. Jadi ada handphone yang terlalu licin, terlalu tipis, ini enggak. Ini lumayan enak untuk dipegang. Untuk layarnya ini menggunakan istilahnya adalah Ultimate All Screen. Kenapa Ultimate All Screen? Karena tidak ada yang mengganggu di layar, tidak ada apapun sama sekali, tidak ada notch di situ, tidak ada lobang di situ, nggak ada. Layarnya full di sini, gitu ya. Kenapa layar full? Ntar kita bahas ya. Layar ini adalah layar 6,53 inci
Full HD Plus atau tepatnya 2340 x 1080 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Jadi layarnya emang agak tinggi ya, ini bukannya 19:9. Nah, karena tidak ada gangguan dari notch atau apapun itu, jadi screen to body rasionya bisa mencapai 90,95%. Oke, mari kita lihat dulu anatominya ya. Dari satu sisi dulu ya, ini ada volume up down, jadi volume buat mengeraskan dan merendahkan suara, dan ada tombol power di sisi kanan. Dan di sisi kiri kita hanya lihat ada satu smart button dengan satu tray SIM card di atas smart button. Nah, tray SIM card ini menarik karena kalau kita buka, ini adalah tray SIM card yang non hybrid, bukan hybrid. Jadi ada satu tempat buat micro SD dan dua dudukan untuk SIM card. Ya, ini enak nih, jadi bisa pakai dua SIM card, masih bisa nambah lagi dengan micro SD. Nah, di bagian bawah kita lihat di sebelah kiri ini ada jack 3,5 mm. Nah, terima kasih Vivo masih disediain jack buat audionya. Di sebelahnya itu ada titik itu mic ya. Kemudian di bagian tengah itu ada micro USB. Yep, bukan Type C tapi ini micro USB. Lalu di sebelah kanan kita lihat ada grill untuk speaker. Ini speaker utama. Nah, pindah ke bagian atas, di sebelah kiri ini adalah sebuah mikrofon seperti biasa ya. Kemudian kita lihat ini adalah yang tengahnya ini adalah speaker. Tapi speakernya hanya buat di telinga aja ya. Ya, bukan yang keras bisa kedengaran kemana-mana. Ini hanya buat nelpon. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, yang tersembunyi di dalam ini adalah sebuah kamera pop-up. Yap. Kemudian di bagian belakang kita lihat selain ada kamera, ada fingerprint. Ingat, ini bukan versi Pro. Jadi kalau ini versi V15, fingerprintnya masih ada di belakang sini ya. Gitu. Kemudian kita bahas sedikit soal kameranya yang disebut sebagai AI triple kamera, yang katanya Vivo shoot like a pro. Wih, jadi harusnya profesional nih kameranya nih, gitu ya. Oke, kamera belakangnya ini ada satu kamera 12 megapiksel yang menurut Vivo ini menggunakan 24 megapiksel photo sensitive unit. Jadi emang ada sensor seperti ini ya, sensornya sebetulnya ada 24 tapi dipakai fotonya di 12 megapiksel. Sensor ini adalah sensor 1/2,8 inci, jadi lumayan gede sensornya, bukan yang sepertiga. Biasanya kan sensor sepertiga, ini 1/2,8. Kemudian menggunakan teknologi dual pixel dengan bukaan 1,78. Ya lumayan lebar ini ya, bukan yang 2,0. Jadi ini terasa dari spesifikasi ini ada kelasnya nih ya. Nah, nggak cuma itu, ada lagi satu sensor lagi di sini adalah sensor 8 megapiksel Super AI Super Wide Angle. Sensor AI Super Wide Angle dengan f2.2. 8 megapiksel. Jadi kalau full dipakai, ini bisa sudut pandangnya itu 120 derajat. Tapi tersedia juga fitur di mana dia bisa membuka 108 derajat untuk tanpa distorsi. 108 itu sudah cukup lebar ya, sudah cukup lebar. 120 itu lebar banget, 108 itu udah lebih lebar dari yang normal. Kemudian kamera ketiga adalah kamera 5 megapiksel, yaitu adalah depth kamera dengan f2.4 ini yang untuk bokeh-bokeh itu ya, gitu. Nah, masuklah kita ke kamera yang paling menarik. Apa itu? Itu adalah kamera selfie-nya. Kenapa? Karena kamera selfie-nya muncul di sini ya, muncul di atas kamera selfie-nya. Jadi tiap kali kita mengirimkan kamera selfie, sebuah kamera akan muncul di sisi kanannya, sisi kanan atas, dan menghadap ke kita. Kamera selfie ini adalah pop-up kamera pertama di Indonesia yang resmi ya, pop-up kamera pertama yang resmi di Indonesia. Dan ini juga adalah kamera selfie pop-up 32 megapiksel pertama di Indonesia. Iya, 32 megapiksel. Selfie-nya mau sedetail apa ini 32 megapiksel? Bukannya adalah f2.0. Kemudian pasti ada pertanyaan, ini kalau bisa nongol-nongol begini berarti durabilitasnya nanti gimana? Kalau kena gitu gimana gitu. Pertama-tama,
Kalau pakai casingnya, ini sebetulnya udah dijaga sedikit lebih tinggi lagi ya. Jadi nggak full terbuka juga, dia ada sedikit naik untuk ngejagain si kamera pop-up-nya. Kemudian Vivo sendiri bilang bahwa kamera pop-up ini tahan beban hingga 15 kg. Sehingga sampai dengan 5 tahun penggunaan dengan asumsi sehari itu 30 kali digunakan. Jadi ini sudah dirancang. Jadi masa iya ini bukan sebetulnya untuk Vivo sendiri ini bukan pop-up selfie pertama, next dulu yang pertama. Jadi harusnya sini sudah diperkuat, diperbaiki. Jadi ini harusnya udah lebih perfect ya. Jadi saya sih nggak akan takut untuk pakai yang satu ini. Jadi menarik sekali sih buat kita ya. Dan kamera-kameranya dilengkapi dengan AI kamera untuk perfect shot. Ada AI super wide angle, ada AI body shaping, dan ada smart framing. Ini akan membantu untuk mengkomposisi pada saat kita memotret. Nah, untuk urusan kamera ini kita nggak akan teruskan lebih jauh karena pada saat kita buat video ini memang masih ada update di kameranya. Jadi nanti kita akan bikin di video terpisah masalah kameranya. Kita tidak akan uji lebih jauh lagi. Kita hanya bahas sampai di spesifikasi aja dulu ya. Oke, mari kita masuk ke spesifikasi yang lebih dalam lagi. Kita bicara soal dapur pacunya. Nah, Vivo bilang ini menggunakan powerful performance octa-core. Ya, ini menggunakan MediaTek P70. Ingat, ini bukan P60, ini P70. Ini jauh lebih berotot ketimbang P60. RAM-nya 6GB dan storage-nya 64GB. Hah? 64GB? Nggak masalah. Ingat tadi, ini bukan hybrid slot. Ini triple slot. Jadi tetap bisa tambah micro SD lagi untuk nyimpen foto, video, segala macam. Nggak ada masalah. Dan P70 sendiri termasuk prosesor yang kencang. Nanti kita lihat ya performanya. Untuk baterai, yes, ini bukan baterai 3000-an. Ini sudah menggunakan baterai 4000 mAh dengan charger yang tadi udah dibahas, dual engine fast charging. Jadi dia menggunakan changeable line charging dan 9 layer safeguarding untuk keamanan isi ulang daya baterai. 9 layer safeguarding ini memang penting banget, jadi supaya kalau ada masalah macam-macam dia ada 9 layer untuk menjaga terjadinya permasalahan pada saat fast charging atau quick charging atau apalah ini namanya, charging dengan cepat inilah gitu ya. Gitu. Sementara OS-nya menggunakan OS Vantage 9. Jadi ini pakai Android 9 atau Android Pie sudah ya. Ini OS yang baru jadi di sini. Kemudian dia juga punya di dalam ini punya game mode 5.0 yang menjamin katanya gamingnya akan mulus sekali di situ. Di dalamnya itu ada competition mode supaya gaming tidak terganggu. Kemudian ada juga Vivo Dual Turbo. Ini optimalisasi performa untuk game tentunya. Oke, mari sekarang kita lihat menunya si V15 ini seperti apa. Ini khas Vivo, tarik dari atas, yang kita dapat adalah notifikasi. Sementara kalau kita tarik dari bawah, kita swipe dari bawah ke atas, yang kita dapat adalah tombol kontrol cepatnya, quick access-nya. Ada Game Cube, ada Eye Protection. Eye Protection buat bikin layar jadi kuning itu ya. Jadi kalau gelap-gelap kita mau pakai jadi kuning, lebih enak di mata. Wi-Fi, flashlight, Bluetooth, speed up, vibration mode, segala macam ada di sini. Dan yang menarik adalah kalau kita geser, ini nggak katanya bisa digeser, tapi kalau kita geser, nah masih ada lagi shortcut yang lain. Kalau ini dirasa masih kurang atau posisinya kurang sesuai, kita masih bisa custom lagi. Mau pilih seperti apa. Sangat menyenangkan sekali sebetulnya ya. Nah, dari sini juga kita bisa langsung masuk ke dalam setting ya. Kita masuk setting, kita lihat dari atas ya. Nah, ini ada setting dari atas, ada enable easy touch, use fingerprint, kemudian ini untuk cepat di setting aja ya. Airplane mode langsung kelihatan dari luar. Wi-Fi, ada mobile network di situ, personal hotspot juga settingnya langsung di sini gitu ya. Configuration ada di sini. Kemudian Bluetooth, OTG juga bisa di set dari sini ya. Status bar notification seperti ini bentuknya, top preview stylenya mau seperti apa gitu, macam-macam network speed mau dikasih lihat juga bisa di sini. Kemudian sistem navigation juga ada di sini, mau pakai gesture atau pakai key. Saya personally lebih suka pakai key, tapi ada yang suka pakai gesture juga gitu. Kemudian ada Jovi di sini. Hai Jovi.
Jove ini ada smart kamera di sini, jadi settingan buat AI face beauty, ada image recognizer di sini gitu ya. Kemudian ada smart scene juga yang kita bisa setting dari sini, smart button juga kita bisa setting dari sini mau jadi apa, mau jadi Google Assistant, Google Search atau apa, smart buttonnya bisa kita pilih sendiri. Oke, kemudian di bawah ada ini si GameCube ini ya, game asistannya nih. Kita bisa mau kita setting seperti apa ini untuk memudahkan pada saat kita main game ya. Kemudian kalau kita kembali lagi, ini ada pilihan untuk do not disturb, terus ada motorbike mode. Oh, menarik sekali. Oke, motorbike mode di situ, sound and vibration. Ada di sini semuanya. Ini pada dasarnya semua settingan buat notifikasi, buat ya suara dan vibrasi di sini. Kemudian turun ada display and brightness. Banyak pilihannya di sini, banyak settingnya. Color temperature adjustmentnya ada di sini, saya suka. Jadi kita bisa setting sendiri, mau sekuning apa atau sebiru apa. Saya secara personal lebih suka sedikit lebih hangat. Kemudian ada lock screen. Ini ada pilihan untuk lock screen-nya mau seperti apa juga. Temanya ada di sini, wallpaper ada di sini. Ini pilihan untuk sistem update ya, checking update langsung. Fingerprint dan password ini seperti biasa, ada fingerprintnya. Kemudian coba kita lihat ya ke dalam, ada pilihan fingerprint di sini ya. Kemudian security and privacy, ada baterai juga di sini. Mau mode apa nih? Normal mode, low power, super power saving. Jadi bisa dibuat lebih irit lagi. Low power mode ini menarik nih, reduce CPU and GPU frequency. Jadi supaya turun sedikit performa CPU dan GPU demi baterai lebih irit. Kemudian ada setting lokasi, language and input ya. Lalu ini RAM dan storage space. Ini kita bisa lihat bahwa RAM-nya 6 GB dengan total storage space-nya 64 GB. Available space-nya jangan diperhatikan karena ini kita udah install macem-macem di sini ya. Kemudian ada more settings, ini banyak opsi-opsi dalam sini, about phone, global search segala macam ini ada di sini nih, lengkap sekali. Date and time ini semua ada di sini. Kemungkinan besar kalian harus masuk sekali ke sini, dan developer option ini udah terbuka nih. Oh, karena emang pernah kita buka. Developer optionnya muncul di dalam more settings ya. Kemudian ada account and sync, ada Google, system application setting, ada smart motion di bawah. Untuk smart wake up, terus ada air operation, ada smart turn on off screen di sini. Jadi kita mau seperti apa, mau nyala screen-nya itu seperti apa, pas diangkat langsung nyala bisa gitu. Terus smart call, dan ada ini menarik nih, shake to turn on flashlight. Jadi kalau dipencet tombol power sekali, dia masih masuk mode yang mulai standby tapi belum di unlock ya. Kita kibas sekali nanti lampunya nyala. Ini memudahkan sih. Jadi nggak perlu capek-capek mesti unlock dulu ya. Lalu ada smart mirroring, smart split. Ini smart split untuk bikin dua window. Terus screen capture, application clone di sini. Ini buat cloning, jadi bisa dua account gitu ya, atau aplikasi dua account. Terus ada smart click. Nah, ini juga ada pilihan untuk smart click-nya. Nah, masuk ke dalam ini juga ada beberapa aplikasi-aplikasi lain seperti yang via App Store, iMusic, iTheme. Di situ ada tersedia, ada Vivo Cloud, Easy Share, Vivo, ada vivo.com. Oh ya, teman-teman masuk ke vivo.com. Dia punya Kids Mode juga di sini. Ini ya aplikasi-aplikasi yang lumayan menarik di sini, udah tersedia juga, ada weather juga di situ ya. Ya, jadi tergolong lengkap ini Vivo V15 ini. Oke, kita tetap bilang ini adalah review walaupun minus kamera, karena kita juga punya hasil benchmarknya. Oke, kita mulai dari benchmark yang dicari semua orang, yang jadi patokan walaupun kita nggak terlalu suka. Ada Antutu 7. Skornya 144.610, bukan skor yang kecil untuk smartphone dengan prosesor seperti ini. Ini bukan skor yang kecil, ini sangat tinggi sebetulnya ya.
Dan pada kenyataannya menggunakan Vivo V15 ini memang terasa snappy ya, cepat ngerespon sekali, menu tuh ngerespon banget gitu ya. Beda dengan smartphone kelas menengah, ini terasa nyaman sekali gitu. Lalu kita ada Geekbench 4. Ini untuk prosesornya, kita bisa lihat kemampuan prosesornya. Single core-nya 1542 dengan ini lumayan kencang, 1542 dengan multicore di 5880. Lagi-lagi ini lumayan oke ini hasilnya ya. Masuk ke 3D, kita coba 3D Mark Ice Storm Unlimited, dapat skor 20.197. Ini skor yang lumayan tinggi lagi untuk kelas prosesor ini ya. Dan 3D Mark Slingshot-nya mendapatkan skor 1641. Kayaknya gaming sih lumayan oke dengan ini. Nah, masuk ke benchmark yang saya suka, ini adalah GFX Bench, karena ini jarang bisa ketipu benchmark yang satu ini. T-Rex off-screen 1080p kita dapat 42 fps, ini skor yang lumayan oke. Dan on-screen dapat 36 fps, lagi-lagi ini adalah skor yang menarik, karena ini berarti performanya lumayan oke di sini memang ya. Dan untuk GFX Bench Manhattan off-screen 1080p mendapatkan 23 fps. Nah, pasti udah nanya, ini kalau performanya lumayan oke, terus gimana dengan baterainya? Baterainya kan 4000 mAh. Kita punya dua tes, kita kesempatan ngetes dua pengujian. Yang pertama adalah video playback. Untuk video playback, muter video terus-menerus non-stop, kita dapat 17 jam 40 menit. Sebuah skor yang bagus, mengingat baterainya 4000. Ingat, ini bukan baterai 5000, bukan baterai 4500, ini baterai 4000 ya. 17 jam 40 menit itu adalah skor yang bagus. Web browsing kita dapat, 18 jam 56 menit. Ya, 19 jam lah, kasihlah tambah 4 menit. 19 jam web browsing, ini panjang sih untuk web browsing. Lumayan awet baterainya ternyata. Ya, kemudian tentu pada nanya, kalau baterainya awet seperti itu, gimana dengan chargingnya? Kan katanya Pak Charging sudah pakai yang 18 watt. Charging 18 watt sesuai dengan perkiraan kita, dia akan mendekati 2 jam memang untuk 4000 mAh. Ini satu hal yang lumayan oke. Saya sedikit berharap di 1,5 jam, tapi kayaknya keterlaluan ya. Mengingat saya yang biasanya 4000 mAh itu mesti pakai charger yang gede-gede banget untuk mencapai di sekitaran 1,5 jam atau kurang. Jadi 2 jam ini adalah waktu yang cukup bagus. Dan memang kalau ini chargernya bukan charger yang kencang, ini akan lama sekali ngecharge baterai 4000 ini. Oke, jadi gimana pendapat sementara kami untuk Vivo V15 Go Up ini? Ya, Go Up. Go Up ini. Iya, menurut kami ya, Vivo ini bisa menghadirkan smartphone yang menarik di kelasnya. Layar yang lumayan besar di sini ya, ini besar. Layar ini besar. Kalau kelihatan kecil ini karena tangan saya lumayan besar juga. Ini layar yang lumayan besar, dibalut dengan case yang udah bawaan, nggak perlu beli case lagi, dan case-nya udah cakep sih menurut saya. Yang tetap bisa menampilkan penampilan warnanya tetap keluar di situ ya. Mau yang merah atau yang biru, ini sama-sama cakep. Preferensi saya di biru sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi satu tawaran yang menarik saya dari Vivo, terutama yang kita udah minta-minta dari tahun lalu, Vivo mana dong pop-up selfie-nya, kasih ke sini biar kita bisa lihat sebuah handphone yang layarnya full, nggak terganggu apa-apa tapi tetap bisa selfie, dan menyediakan 32 megapiksel di selfie, luar biasa. Ya memang Vivo selalu berpacu untuk itu ya, kamera selfie juga. Dan kalau kita bicara soal performa, ini terbilang baik untuk kelas harganya. Performanya tergolong tinggi untuk kelas harganya ya. Terus ya tadi sudah dibahas pilihan warnanya lengkap. Terus Ultimate All Screen-nya tanpa notch ini cakep banget, rasanya makanya tuh apa ya, natural sekali gitu, makanya enak. Dan paket penjualannya tergolong lumayan lengkap, terutama mengingat chargernya tadi ya, bukan charger biasa gitu ya. Nah, harganya sebentar. Harga, pasti mau tahu harga kan? Nggak mahal kok. Tapi lihat di bawah sini ya harganya ya, lihat di bawah. Jangan malas baca deskripsi, harganya ada di bawah ya. Oke? Jadi sekian dulu dari kami. Nanti kami akan lanjutkan dengan video berikutnya, kita bahas soal kamera dan pengalaman penggunaan yang lainnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.